Aku menelan ludahku susah payah saat melirik lenganku yang masih dicengkeram oleh Elliot. Ini membuat jantungku jadi berdebar lebih kencang. Namun, hal itu terjadi cenderung karena rasa takut kalau Elliot akan marah padaku setelah aku tidak sengaja menghantam wajahnya dengan botol. Situasi ini jadi semakin kompleks saat tiba-tiba saja Elliot mencium bibirku. Aku sempat menahan napas selama sepersekian detik. Kepalaku sibuk bertanya-tanya apa alasannya mendadak menciumku begini. Tidak mungkin dia hanya sedang memberi isyarat kalau dia ingin bercuinta denganku, kan? Kami sedang berada di dalam mobil yang terparkir di rumah sakit. Otot gerak di sekujur tubuhku mendadak kaku. Aku mematung ketika dia mulai melumat bibirku. Semakin dalam lumatannya, tanganku pun mencengkeram kuat bagian bahu dari jas hitamnya. Ada potensi besar aku akan kehabisan napas, sebab keterkejutanku karena ciumannya yang berlangsung selama lebih dari menit, membuat respons tubuhku refleks berkali-kali tahan napas. Beruntungnya, itu segera berakhir. Aku kembali bernapas leluasa setelah bibirku tak lagi bertaut dengannya. Apa kau tahu siapa pemilik restoran burger di bawah laut? Tanya Elliot tiba-tiba. Suaranya tentu pelan, mengingat jarak kami yang sangat dekat saat ini. Naifnya aku ketika merasa kalau Elliot terlihat sangat atraktif dengan suara baritonnya yang maskulin itu. Haha. Aku menatapnya bingung. Maksudmu, Tuan Krab? Di kartun SpongeBob. Kau tahu Tuan Krab warna apa? Merah, kan? Itulah warna wajahmu sekarang. Aku terdiam, mengerjapkan kedua mataku beberapa kali dan masih mencoba untuk mencerna harus bertindak bagaimana. Sekujur wajahku semakin mendidih. Suhu tubuhku yang meningkat pesat pasti menjadi penyebab pipiku merona. Aku pun buru-buru menjauh dari Elliot, lalu menarik tanganku dari cengkeramannya. Untuk melampiaskan rasa gugup, aku menggunakan jari jemariku untuk menyisir rambutku sambil buang muka untuk menghindar dari tatapan Elliot. Aku harus keluar sekarang. Sekali lagi terima kasih karena sudah mau mengantarku. Aku meraih pegangan pintu dan langsung membukanya. Sebelum aku turun dari mobil, Elliot berkata, sebaiknya kau kompres wajahmu dengan air dingin atau es batu. Aku tidak tahu Elliot betulan perhatian atau sengaja meledekku. Ketika aku menoleh padanya, kulihat bibirnya mengulas senyum sinis dan seperti sedang berusaha untuk menahan tawa. Jadi, sudah jelas dia meledekku. Aku hanya mendengus saja. Walaupun aku agak takjub melihat kalau ternyata wajah Elliot sungguh menawan ketika tersenyum dan ingin tertawa begitu, tetapi persetan. Aku yang sudah kepalang gugup memilih untuk buru-buru turun dari mobil Elliot dan berjalan cepat untuk meninggalkan area parkir. Begitu tiba di dalam rumah sakit, aku langsung pergi ke toilet. Aku membasuh wajahku dengan kasar di wastafel, lalu menghela napas panjang setelah kembali berdiri tegak dan menatap pantulan wajahku di cermin wastafel. Aku merutuki diriku sendiri karena bisa-bisanya pipiku merona di depan Elliot. Kuharap air yang barusan kugunakan untuk membasuh wajah, dapat mendinginkan kulitku lagi dan segera menghilangkan rona itu. Perlahan, tatapanku turun menatap bibirku sendiri melalui cermin. Masih terasa jelas jejak ciuman Elliot di bibir itu. Aku tahu ini bukan pertama kalinya Elliot menciumku. Toh, dia selalu melakukan itu ketika aku harus patuh melakukan hubungan badan dengannya. Namun, itulah yang membuatku teringat kalau dia memang hanya menciumku ketika kami melakukan itu, tidak seperti tadi ketika tiba-tiba saja dia menciumku tanpa alasan yang benar-benar aku ketahui. Aku buru-buru menggeleng, memperingati diriku untuk menepis semua pikiran soal Elliot. Aku segera keluar dari toilet, lalu melanjutkan pekerjaanku hari ini seperti biasa, beraktivitas sebagaimana mestinya agar pikiran tadi segera hilang. Sore harinya, aku pulang sekitar pukul 5 dan baru tiba di rumah pada waktu yang menunjukkan hampir pukul 6. Masih ada ayah dan ibu mertuaku tentunya. Mereka benar-benar menginap sampai akhir pekan.
Karena ibu mertuaku sedang sibuk menyusun bunga hias di koridor lantai atas, tidak mungkin aku masuk ke kamar tidurku yang terpisah dengan Elliot. Setelah menyapanya, aku pun terpaksa masuk ke kamar Elliot. Ternyata Elliot belum pulang. Aku pun memutuskan untuk segera membersihkan diri dan mandi. Sama seperti tadi pagi, aku harus mandi di kamar Elliot, karena orang tuanya bisa-bisa mempertanyakan mengapa aku tidak mandi di kamar mandi yang sama dengan suamiku. Kemarin, pelayan memang sudah memindahkan barang penting dari kamarku ke kamar Elliot. Tidak semuanya, hanya beberapa pakaian dan piyama, serta peralatan mandi milikku. Aku tidak bermaksud tidak sopan pada orang tua, tetapi rasa kikuk untuk satu kamar dengan Elliot membuatku sungguh berharap waktu berjalan cepat menuju akhir pekan agar orang tua Elliot segera pergi. Aku selesai mandi sekitar pukul 7. Dengan tubuh yang sudah terbalut oleh sepasang piyama berwarna marun, aku berniat keluar dari kamar mandi. Rambutku sengaja aku cepol agar tak basah saat mandi tadi, tetapi tetap saja ada helaian yang menjuntai di bagian samping wajahku. Aku menyingkirkan helaian rambutku itu sambil membuka pintu dan melangkah keluar. Baru 3 langkah dari pintu kamar mandi, sontak langkahku terhenti karena melihat keberadaan Elliot di tengah ruangan. "Kau sudah pulang? Sejak kapan ada di sini?" tanyaku sembari tersenyum. Sebenarnya, aku mengucapkan pertanyaan itu hanya untuk menyapanya saja, ditambah aku juga agak kaget melihat keberadaannya karena tadi kamar ini masih kosong saat aku pulang duluan. Elliot tidak menjawab pertanyaanku barusan. Dia menatapku dengan serius dan melangkah menghampiriku. Aku yang masih berdiri di dekat pintu kamar mandi pun hanya diam di tempat, membalas tatapan Elliot sampai akhirnya dia tiba tepat di hadapanku dan berdiri dengan jarak yang hanya terpaut 1,5 jengkal dariku. "Apa kau keberatan jika aku mandi di sini?" "Maaf. Aku tidak bisa mandi di kamarku karena tadi ada ibumu di koridor," ucapku. Alih-alih merespons ucapanku barusan, Elliot justru berkata, "Coba gunakan tes pack lagi. Baru 2 hari yang lalu aku menggunakannya. Percuma jika menggunakannya lagi hari ini, hasilnya akan sama saja. Lalu kenapa? Tidak ada salahnya memeriksa setiap hari, siapa tahu kali ini hasilnya berbeda." Aku menghela napas. "Cara kerja tes pack tidak seperti itu, Elliot." "Masa?" Elliot mengerutkan keningnya dan menatapku tidak yakin. Aku merespons dengan anggukan meyakinkan. "Ini baru masuk minggu keempat semenjak kami menikah." Sebenarnya, sejak Elliot menyuruhku untuk rutin memeriksa menggunakan tes pack, aku sudah agak ragu. Maksudku, aku pun juga harus memperhitungkan masa menstruasiku. Sampai hari ini di minggu keempat dalam bulan ini, aku memang belum menstruasi sama sekali. Tapi kupikir itu belum bisa menjadi tolok ukur yang pasti, karena aku baru terlambat menstruasi sekitar 3 hari dari bulan kemarin. Karena Elliot masih terus menatapku dengan intens, aku jadi agak gugup ketika mengingat kejadian tadi siang di mobilnya. Aku pun berdeham pelan, lalu berjalan menuju pintu sambil berkata, "Ini sudah waktunya makan malam, kan? Ayah dan ibumu pasti menunggu untuk makan malam bersama. Aku akan membantu pelayan menyiapkan makanan." Saat aku baru melangkah melewati Elliot, pria itu mencengkeram pergelangan tangan kiriku dan menahanku. Tenaganya yang jelas jauh lebih besar daripada aku, berhasil membuatnya dengan mudah langsung menarikku untuk kembali ke hadapannya. "Tidur denganku," kata Elliot. "Ya, aku tahu. Aku memang harus tidur di kamar yang sama denganmu lagi malam ini karena ada orang tuamu," jawabku. Elliot sedikit menaikkan kedua alisnya. Walaupun raut wajahnya tetap terlihat dingin seperti biasa, tetapi caranya menatapku saat ini seolah sedang menuntutku untuk memahami perkataannya. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya aku menyadari bahwa tidur yang dia maksud bukan tentang memejamkan mata dan bangun di pagi hari, tetapi tentang tidur yang lain. Aku bergumam pelan.
Sambil melirik ke arah samping untuk menghindari tatapannya, aku bertanya, Sekarang? Tidak. Besok pagi. Oh, baiklah. Aku mengangguk patuh. Elliot berdecak, menatapku dengan kening berkerut seolah jawabanku barusan membuatnya kesal. Kau lamban atau memang bodoh? Tentu saja sekarang. Aku baru saja buka mulut dan akan bicara, tetapi terpotong karena tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Aku dan Elliot pun sama-sama menoleh ke arah pintu. Elliot, Lily, apa kalian di dalam? Ayo, makan malam, nak. Suara ibunya Elliot terdengar memanggil. Aku dan Elliot mendengar suara langkah kaki yang menjauh dari depan pintu kamar. Setelah itu, kami pun kembali beradu tatap. Well, sepertinya kita harus makan malam dulu, kataku pada Elliot dengan ragu-ragu. Elliot menghela napas, lalu berbalik sambil melepas jas hitamnya. Dia melempar benda itu sembarangan ke atas kasur dan juga melepas simpulan dasi di kerah kemejanya, lalu barulah melangkah menuju pintu untuk keluar dari kamar. Aku pun juga segera menyusul Elliot. Kami pergi ke dapur dan bergabung di meja makan bersama kedua orang tua Elliot. Makan malam yang aku lakukan bersama Elliot dan kedua orang tuanya, berlangsung seperti malam sebelumnya. Kami mengobrol ringan, ibunya Elliot juga beberapa kali mengajakku bicara untuk mengingatkanku agar menjalani tugasku sebagai istri dengan benar dan menjadi istri yang baik untuk Elliot. Aku hanya mengangguk dan mengiyakan saja tiap kali ibu mertuaku itu membahas tentang hal tersebut. Aku menghargai apa yang dia katakan, tetapi tak terlalu menggubris atau menganggapnya serius. Menjadi istri yang baik bagaimana? Aku memang selalu berupaya bersikap baik, tetapi Elliot bahkan tidak benar-benar menganggapku sebagai istrinya selain karena dia menyuruhku menjadi pabrik untuk benihnya. Setelah makan malam selesai, aku dan Elliot sempat berbincang dengan kedua mertuaku di ruang tengah. Namun, Elliot hanya sebentar saja dan langsung pergi ke ruang kerjanya karena dia bilang ada yang harus diurus. Ayah mertuaku bertanya soal kabar ayahku. Dia juga bilang kalau kemungkinan sebelum kembali ke Florida, dia akan mendatangi rumah ayahku dulu untuk berkunjung. Maka dari itu, dia memintaku mengabari soal itu pada ayahku. Pukul 9 malam, sambil fokus menatap layar ponsel dan mengetik pesan untuk ayahku, aku menaiki tangga dan pergi ke kamar. Sekitar 10 menit setelah aku masuk ke kamar, pintu kembali terbuka. Aku pun menoleh, lantas mendapati kedatangan Elliot yang sebelumnya memang berada di ruang kerjanya setelah makan malam. Saat Elliot masuk, aku sedang mengambil jas hitamnya yang tadi dia geletakkan di atas kasur, lalu aku menggantungnya di gantungan khusus dekat pintu walk-in closet. Aku tahu jas itu mungkin sudah kotor dan akan dicuci. Namun mengingat harga jas itu pasti sangat mahal, tidak mungkin diletakkan bertumpuk di keranjang pakaian kotor, makanya aku menggantungnya karena pasti pelayan rumah tahu itu kotor dan akan diangkat secara terpisah. Elliot memerhatikanku, dan tentunya aku menyadari itu. Aku hanya merapikan jasmu agar tidak berantakan, kataku, khawatir dia tidak suka aku sembarangan memegang pakaiannya. Elliot tak menjawab. Dia melepas jam tangannya dan meletakkan benda itu di atas nakas samping kasur. Sembari membuka satu persatu kancing kemejanya, dia menatapku dan berkata, lepas pakaianmu. Sekarang, maksudku, aku mau lepas sendiri atau harus aku yang melepaskannya satu persatu secara paksa? Aku menyilangkan kedua lenganku di depan dada, memeluk diriku sendiri begitu Elliot bertanya sarkas soal lepas pakaian. Sejujurnya, aku tidak tahu mengapa aku melakukan ini. Seolah menutupi tubuhku, padahal aku sendiri tahu kalau sebentar lagi tetap saja aku harus telanjang di hadapannya. Aku bisa lepas sendiri, kataku pada Elliot. Ya sudah, cepat. Aku menghela napas. Sambil sesekali melirik Elliot dengan kikuk, aku mulai membuka setelan piyama marun yang aku pakai.
Aku sudah sering melakukan ini, tetapi tetap saja, melihat bagaimana sikap dan ekspresi Elliot yang dingin, aku selalu merasa gugup. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Tanyaku sebelum melepas piyamaku. Elliot menunjuk wajahnya sendiri menggunakan jari telunjuk, lantas berkata, apakah wajah ini menunjukkan rasa tertarik untuk mendengar pertanyaan? Tidak, sih. Tapi aku memang ingin bertanya tentang suatu hal yang serius. Apa? Kau butuh uang? Tidak, bukan begitu. Aku mengulum bibir sejenak. Setelah menghela napas lagi, aku pun bertanya, apakah kau juga melakukan ini dengan kekasihmu? Maksudku, berhubungan batuan dengan Rachel Jordan. Elliot menatapku dengan raut wajahnya yang sangat tajam. Kernitan di keningnya sudah cukup menggambarkan secara jelas kalau pertanyaanku barusan dapat memantik amarahnya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku bertanya seperti ini hanya untuk mengantisipasi. Kau pasti tahu tentang masalah kesehatan seksual, sehingga sejujurnya, aku khawatir itu akan menyerang kau dan aku apabila ternyata kau juga melakukannya dengan orang lain, tuturku panjang lebar, berusaha menjelaskan agar Elliot tidak salah paham. Jantungku mulai berdebar panik karena sampai 1 menit kemudian, Elliot sama sekali tidak merespons penuturanku. Entah akan seperti apa jika ternyata semua ucapanku barusan benar-benar membuat Elliot marah besar. Tidak, kata Elliot kemudian. Aku tidak pernah berhubungan batuan dengan Rachel lagi sejak 3 bulan lalu, bahkan sebelum kau tinggal di rumah ini dan kita mengupayakan agar kau cepat hamil. Kondisi kesehatanku juga aman saat terakhir kali periksa 1 bulan yang lalu. Aku tidak gila sampai nekat tidur dengan orang yang berbeda-beda setiap hari. Aku tahu resikonya untuk diriku sendiri. Aku tidak bodoh, dokter. Aku terdiam. Caranya memanggilku dengan sebutan, dokter, di akhir kalimat, jelas sebagai bentuk penekanan terhadap semua yang dia katakan, serta kemungkinan juga sebagai upayanya untuk mengintimidasi diriku akibat berani meragukannya. Puas. Elliot mengangkat kedua alisnya selagi menatapku dengan tajam. Aku pun mengangguk. Terima kasih karena sudah mau menjawab pertanyaanku. Setidaknya aku bisa mendapatkan penjelasan. Sekarang, kenapa masih berdiri di situ? Lepas pakaianmu dan segera ke sini. Perintah Elliot sambil menunjuk kasur. Tidak ada alasan bagiku untuk berani membantah perintahnya. Aku berjalan menghampiri kasur setelah selesai melepas pakaianku, hanya menyisakan dalwaman saja. Saat aku melewati Elliot, dia menarik pergelangan tanganku dan langsung menjatuhkanku ke atas kasur. Sejujurnya, pikiranku saat ini masih tertuju pada semua ucapan Elliot tadi ketika dia menjawab pertanyaanku. Sepertinya dia menjawab dengan sangat jujur. Aku tahu pemikiranku ini mungkin memang terkesan tidak penting dan sudah seharusnya tidak dipikirkan. Tapi jika Elliot benar-benar tidak pernah lagi memiliki interaksi seksual yang intim dengan Rachel Jordan, lantas apakah Rachel marah atau tidak sakit hati apabila tahu kalau Elliot hanya melakukan semua ini denganku? Maksudku, ini jadi membuatku bertanya-tanya. Apakah hubungan mereka memang tidak akur semenjak Elliot menikahiku? Siapa tahu ternyata Rachel ingin lebih intim dengan Elliot, tetapi Elliot tidak mau hingga menolak keras sebab dia hanya ingin melakukan ini denganku untuk segera menghamiliku dan menghindari penyakit seksual. Jika memang begitu, maka aku adalah penyebab tidak akurnya hubungan mereka, kan? Aku memang sudah sadar posisiku dari awal. Namun malam ini, aku jadi semakin mengasihani diriku sendiri. Sudah dinikahi tanpa cinta oleh pria yang baru aku kenal, diminta untuk menghasilkan keturunan, dan ternyata aku juga merusak hubungan orang lain. Kuharap mendiang ibuku tidak akan menyesal jika tahu kalau dia telah melahirkan anak perempuan yang menjalani hidup tak masuk akal begini. Semua kegiatan ranjang itu berlangsung hingga Elliot mendapatkan kepuasannya dari tubuhku.
Aku menggigit bibir bawahku untuk menahan lenguhan yang menggelung, sementara jari jemariku bertaut erat dengannya ketika dia memberikan beberapa hujaman terakhir padaku untuk menumpahkan semua buenihnya di bawah sana. Napasku sedikit terengwah. Dia masih berada di atasku dan menatapku lekat saat kami tak sengaja menghela napas secara bersamaan. Embusan napasnya menerpa wajahku. Aku pikir diriku menjadi begitu naif ketika aroma min dan hangatnya napas Elliot membuatku merasa sedikit nyaman. Malu yang kembali aku rasakan merambat, karena kini Elliot menatap tubuhku dengan kedua mata coklatnya yang sungguh sulit diterka makna di baliknya. Entah dia sedang berpikiran mesum, entah pikirannya beringas memandangi tubuhku yang masih telanjang di bawah belenggunya dan siap menerjuang lagi, entah dia jijik, atau justru malah mengagumiku. Aku tidak tahu yang mana yang benar-benar menjadi makna valid dari caranya menatap diriku sekarang. Namun yang pasti, aku refleks kembali menyilangkan kedua lengan di depan dada, seolah defensif untuk melindungi diri dari tatapan Elliot, meski aku tahu tindakan ini sangat konyol. Elliot tertawa melihat tingkahku. "Apa yang kau lakukan? Kau malu jika aku menatap tubuhmu, padahal baru semenit yang lalu kau mendesah untukku." Aku melongo menatap Elliot. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya tertawa, apalagi caranya tertawa juga bukan dengan maksud meremehkan atau ada suratan kesinisan, melainkan tawa lebar nan semringah yang murni karena dia seolah terhibur melihatku. Aku tidak menyangka dapat melihat wajah Elliot yang sangat karismatik saat ini. Maksudku, dia memang benar-benar berkarisma dan berwibawa, tetapi sosoknya yang aku lihat kaku dan mengerikan selama ini, membuatku sempat berpikir kalau mungkin dia hanya akan tertawa apabila gunung es di Antartika mencair. "Kau tertawa," kataku dengan polosnya sambil menunjuk wajah Elliot. Lalu, Elliot mengangkat kedua alisnya. "Tampan," gumamku dengan suara pelan. Aku tahu aku bodoh karena bisa-bisanya malah kelewatan mengatakan hal itu, tetapi kata tersebut keluar begitu saja dari mulutku tanpa bisa aku kontrol. Walaupun tidak mungkin, tetapi kuharap suaraku barusan tidak akan terdengar jelas oleh Elliot. Perlahan, tawa Elliot berhenti. Bibirnya terlihat mengulas senyum padaku. 5 menit kemudian, dia melepas penyatuan dan menyingkir dari atas tubuhku. Aku menarik selimut untuk menutupi tubuhku, sementara Elliot beranjak turun dari kasur dan berjalan menuju kamar mandi tanpa mengatakannya. Aku terdiam dan mengulum bibirku sembari memandangi punggung Elliot sampai dia menghilang di balik pintu kamar mandi. Kedua sudut bibirku tertarik membentuk senyuman tipis, masih terpana mengingat bagaimana wajah Elliot saat tertawa tadi. Aku tidak akan menyangkal kalau dia sungguh tampan. Aku menggeleng cepat, memperingati otakku untuk berhenti memikirkan itu. Jangan sampai aku kelewatan mengaguminya. Aku pun buru-buru turun dari kasur dan segera memungut pakaianku yang sebelumnya dilucuti Elliot dan piyamaku yang tadi tergeletak di lantai. Aku akan bergantian dengan Elliot setelah dia keluar dari kamar mandi, setidaknya untuk sedikit membersihkan bekas-bekas kegiatan ranjang tadi. Aku keluar dari kamar mandi tepat pada pukul 10 malam setelah bergantian dengan Elliot. Saat aku keluar, aku melihatnya sudah memakai celana panjang abu-abu dan kaos hitam polos. Aku tidak mengerti. Mengapa pria selalu terlihat tampan dan seksi 100 kali lipat saat memakai kaos hitam? Aku bahkan sampai tercenung di dekat pintu kamar mandi, memandangi Elliot yang saat ini sedang meletakkan bantal di ujung sofa sisi kamar. Elliot mungkin menyadari aku menatapnya. Ketika dia menoleh ke arahku, aku segera tersadar dari lamunanku dan kembali fokus. "Kau akan tidur di sofa?" tanyaku. "Ya. Kenapa? Mau bertukar denganku? Aku di kasur, dan kau di lantai atau di sofa?" sahut Elliot dengan suaranya yang sangat ketus. Aku sedikit mengerucutkan bibir dan menggerutu dalam hati melihat responsnya yang ketus itu.
Masih sambil menatapnya, aku bertanya, kemarin malam kau tidur di kasur juga, kan? Elliot terdiam. Pria tinggi berkaos hitam itu menatap lurus ke depan, lalu menghela napas dan berbalik untuk menatapku. Aku melihat ada sedikit suratan terperangah dari raut wajahnya. Aku mungkin hanya asal tebak, tetapi kurasa dia terperangah karena aku tahu dia tidur di kasur bersamaku kemarin malam. Aku mengulum bibirku sejenak. Kemudian, aku pun berkata, jika tengah malam nanti saat aku sudah tidur kau akan pindah ke kasur, mengapa harus berlaga ingin tidur di sofa dulu?